Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Para siswa yang hebat, bagaimana kabar kalian di hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Nah, pada video pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari materi pemrograman berorientasi objek dari kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menjelaskan konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Kedua, siswa dapat menjelaskan prosedur pemrograman berorientasi objek. Ketiga, siswa dapat menjelaskan kelebihan dan kelemahan. Dan yang keempat, siswa dapat mempresentasikan konsep. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pemrograman berorientasi objek. Secara garis besar, poin-poin yang akan kita bahas antara lain, apa itu pemrograman berorientasi objek? Keunggulan pemrograman berorientasi objek? Kelemahan pemrograman berorientasi objek? Bahasa pemrograman yang bisa digunakan? Pemisalan objek dalam pemrograman berorientasi objek, karakteristik pemrograman berorientasi objek, dan istilah-istilah dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, apa itu pemrograman berorientasi objek? Pemrograman berorientasi objek merupakan metode yang berorientasi terhadap objek, di mana semua data maupun fungsi didefinisikan ke dalam beberapa kelas atau objek yang tujuannya yaitu saling bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah. Metode ini biasa dikenal dengan istilah OOP atau Object Oriented Programming. Metode ini bisa memberikan fleksibilitas yang lebih banyak, pengubahan program yang mudah, dan sangat cocok digunakan untuk pemrograman yang berskala besar. Ada 5 keunggulan pemrograman berorientasi objek. Improve software development productivity. Improve software maintainability. Faster development. Lower cost of development. Higher quality software. Kelemahan dari pemrograman berorientasi objek antara lain, untuk beberapa programmer butuh waktu agar terbiasa dengan OOP. Ukuran program yang dibuat dengan metode ini cukup besar. Runtime program lebih lambat, dan tidak semua masalah program bisa diselesaikan dengan OOP. Beberapa bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan dengan metode pemrograman berorientasi objek yaitu PHP, Java, Python, Ruby, C++, Delphi, C#, Net, dan lainnya. Pemisalan objek dalam pemrograman berorientasi objek. Objek-objek dalam dunia nyata memiliki 2 karakteristik, yaitu status dan perilaku. Nah, dalam pemrograman OOP atau Object Oriented Programming ada 2 karakteristik, yaitu variabel dan metode. Variabel diumpamakan sebagai status, sedangkan metode sebagai perilaku. Karakteristik pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, enkapsulasi
atau pembungkusan merupakan pelindung program dan data yang sedang diolah. Yang kedua, inheritansi, yaitu objek-objek yang ada di sekitar kita adalah objek-objek yang saling terhubung secara hierarki. Istilah-istilah dalam pemrograman berorientasi objek. Kelas adalah kerangka dasar yang mewakili sebuah entitas yang berisi properti dan metode kelas. Berikut ini contoh anatomi dasar penulisan kelas pada PHP. Berikut adalah penulisan dasar dari kelas PHP. Pernyataan kelas employee pada bagian pertama merupakan penulisan dari kelas employer. Dalam contoh berikut ini terdapat 3 properti, yaitu first underscore name, last underscore name, dan age. Dalam contoh berikut ini juga terdapat metode getLastName yang memiliki fungsi untuk mengembalikan nama belakang yang berkaitan dengan objek. Selanjutnya, kita akan membahas tentang objek pada PHP. Dalam kontak kelas employee yang sudah kita buat sebelumnya, mari kita bedah bagaimana membuat instance objek dari kelas tersebut. Ya, dari contoh skrip berikut ini, Anda harus menggunakan sintak new ketika ingin membuat instance suatu objek dari setiap kelas bersama dengan nama kelasnya. Gambar berikut ini adalah representasi grafis dari kelas employee dan instance-nya. Saat Anda mendefinisikan properti atau metode dalam sebuah kelas, Anda dapat mendeklarasikannya dengan salah satu dari 3 level akses, yaitu public, private, atau protect. Akses public merupakan properti yang dapat diakses di mana saja di luar dari kelas, seperti contoh berikut ini. Dari contoh kode berikut ini merupakan metode public function getName, dapat diakses dan digunakan dari luar kelas person. Akses privat
merupakan properti yang hanya dapat diakses dalam kelas tersebut. Jika kita mencoba mengakses properti privat dari luar kelas, maka akan terjadi fatal error. Akses Protect merupakan properti yang tidak dapat diakses di luar kelas, namun masih bisa diakses oleh kelas itu sendiri atau turunan dari kelas tersebut. Kita akan membahas inheritance atau dalam bahasa Indonesia adalah pewarisan. Inheritance adalah konsep OOP di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimiliki kepada kelas lain. Agar mudah dipahami, kita langsung masuk ke dalam contoh program penggunaan inheritance pada PHP berikut ini. Dalam contoh kode di atas, terdapat kelas komputer dengan beberapa properti dan sebuah metode. Semua properti milik kelas komputer masih belum berisi nilai apapun. Di bawah kelas komputer, terdapat kelas laptop extends kelas komputer. Di sini terjadi penurunan sifat kelas komputer kepada kelas laptop. Hasilnya, dalam kelas laptop, kita dapat mengakses seluruh sifat dari kelas komputer selama memiliki hak akses publik atau protect. Siswa-siswi yang hebat, demikian tadi pembelajaran kita hari ini tentang pemrograman berorientasi objek. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih, terus semangat belajar agar menjadi generasi yang hebat di masa yang akan datang. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.